Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar Bali merupakan satu-satunya perguruan tinggi seni di Indonesia yang masuk ranking 100 besar terbaik dari 2.624 perguruan tinggi se-Indonesia versi Ubometric Rank 2022. ISI Denpasar memiliki Fakultas Seni Pertunjukan dengan 5 program studi sarjana, yaitu tari, seni karawitan, seni pedalangan, musik, dan pendidikan seni pertunjukan. Fakultas Seni Rupa dan Desain memiliki 9 program studi sarjana dan sarjana terapan, antara lain Kriya, Seni Murni, Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, Fotografi, Desain Produk, Desain Mode, Produksi Film dan Televisi, dan Animasi. Program Magister terdiri atas Magister Seni, Desain, dan Pendidikan Seni. Memahkotai kualitas layanan pendidikan tinggi, ISI Denpasar memiliki program studi Doktor Seni. ISI Denpasar mengumandangkan visi 2020 sampai 2024, yaitu mewujudkan ISI Denpasar sebagai pusat unggulan pemajuan seni budaya berakar kearifan lokal, berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan berdaya saing global, serta terciptanya sivitas akademika berjiwa Pancasila, tangguh, dinamis, kritis, kreatif, juga inovatif. Upaya implementasi visi tersebut ditopang program aktualisasi strategik, dilakukan dengan kebijakan penataan publikasi dengan konten-konten bermutu dan substantif, sosialisasi berorientasi pada pengarusutamaan capaian kinerja dalam penguatan dan pemajuan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, baik secara mandiri maupun kerjasama kemitraan. Aktualisasi strategik juga dibangun dengan moto Global Bali Art and Creativity Center Hub GBEC. Moto ini menjadi semboyan dan ikrar dalam membangun itikat
dan tekad bersama mewujudkan ISI Denpasar maju dan bermartabat. ISI Denpasar berdiri pada 28 Juli 2023. Lahir, tumbuh, dan berkembang seiring dinamika dan upaya penguatan kelembagaan, serta pemajuan nomenklatur keilmuan seni yang terus berjalan. Sejak berstatus Akademi Seni Tari Indonesia (ASTI) pada 1967 meningkat menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) 1992, lembaga pendidikan tinggi seni ini konsisten pada dedikasi untuk menyebarkan spirit keindonesiaan berbasis kearifan lokal sekaligus wawasan universal dan berdaya saing global. Mewujudkan profil lulusan yang tangguh, berjiwa Pancasila, dinamis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam bidang penciptaan, pengkajian, pendidikan, penyajian, dan kewirausahaan seni budaya desain, ISI Denpasar dalam capaian mutakhir telah melakukan beragam upaya strategis dalam pembenahan sistem, pengembangan kelembagaan, penguatan nomenklatur keilmuan seni dan desain, peningkatan kualitas sumber daya manusia, membangun ekosistem kerjasama dan kemitraan, serta strategi kebijakan perencanaan yang pro pada pemajuan sarana prasarana laboratorium, studio, dan teknologi digital baik perangkat keras maupun lunak. ISI Denpasar sejak semester dasar 2021-2022 lalu telah secara konsisten memberlakukan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ISI Denpasar guna menjamin mahasiswa mengenyam pengalaman aktual, peluang jejaring, serta percepatan mengakses ruang diseminasi terpercaya. Pembelajaran berbasis kurikulum MBKM untuk program sarjana dan sarjana terapan diselenggarakan secara utuh, menawarkan 8 program menyeluruh diikuti seluruh mahasiswa mulai semester 5 sampai semester 7. Secara konsekuen, mahasiswa meraih 20 SKS penuh pada setiap semester. Pada akhir Februari 2022, telah diwisuda sarjana dan sarjana terapan peserta MBKM generasi pertama yang telah mengarungi praktek dan penyerapan langsung pada dunia usaha dunia industri DUDI, serta pengalaman memasuki ekosistem seni dan desain yang sesungguhnya. Selama di bangku kuliah, mahasiswa bersama mentor dan pembimbing dari kalangan dosen berkolaborasi membangun visi yang sama, serta mengaktualisasikan semangat inovasi yang progresif, berdaya guna, juga kontekstual. Program aktualisasi strategik dibangun melalui penyelenggaraan Bali Sangga Dwi Pantara, yakni wahana diseminasi untuk mewadahi dialog, interaksi, dan kolaborasi sivitas akademika ISI Denpasar dengan maestro, seniman, desainer, akademisi,
kalangan profesional dan mahasiswa bertalenta lintas perguruan tinggi di tanah air. Adapun bentuk kegiatan terdiri atas Bali Dwi Pantara Widya, Mimbar Talenta Nusantara, Bali Dwi Pantara Adi Rupa, Pameran Seni Rupa Indonesia, Bali Dwi Pantara Adinatya, Pagelaran Virtual Nasional, Bali Dwi Pantara Kanti, Inisiatif Braille Nusantara, Bali Dwi Pantara Waskita, Seminar Republik Seni Nusantara, Bali Dwi Pantara Krame, Tutur Laku Nusantara, Bali Dwi Pantara Yatra, Sastra Desa Nusantara, Bali Dwi Pantara Diatmika, Mimbar Maestro Nusantara, Bali Dwi Pantara Karma, Nemu Gelang Nusantara, Bali Dwi Pantara Bakti, Umah Bersama Nusantara, dan Bali Dwi Pantara Nata Kertinugraha Penghargaan. Program aktualisasi strategik juga dibangun berskala internasional, yakni Bali Padma Buana. Festival yang memasuki tahun kedua ini ditujukan sebagai wahana diseminasi internasional didedikasikan untuk mewadahi dialog, interaksi, dan kolaborasi sivitas akademika ISI Denpasar dengan maestro, seniman, desainer, akademisi, kalangan profesional dan mahasiswa bertalenta lintas perguruan tinggi di berbagai negara. Adapun bentuk kegiatan terdiri atas Bali Dwi Pantara Widya, International Graduate Student Research Day, Bali Dwi Pantara Rupa, International Art Exhibition, Bali Dwi Pantara Lango, Global Performing Arts Festival, Bali Buana Kanti, Global Art Project Network, Bali Buana Waskita, Global Art Creativity Conference, Bali Buana Krama, Global Artist Talk, Bali Buana Yatra, Bali Art Trip, Bali Buana Diatmika, Global Maestro Moment, Bali Buana Nata Kertinugraha, Bali Buana Bakti, Global Collaboration Movement, Bali Buana Karma, Global Initiative Space, dan Bali Buana Mahotama Nugraha Penghargaan. Kegiatan yang mengundang antusiasme akademisi internasional Bali Buana Waskita telah menjadi mimbar akademik prestisius mempertemukan akademisi, seniman, maestro, expert, dan artwork bereputasi global dalam dialog dan mimbar ilmiah yang mencerahkan, menginspirasi, dan menjawab tantangan-tantangan terkini medan kreatif di dunia. Seni dan desain diperbincangkan secara bernas, cerdas, kreatif, dan genial, bertaut tematik yang diusung International Conference ini. Sejak penyelenggaraan tahun lalu, kehadiran Bali Buana Waskita selalu dinanti masyarakat akademik karena senantiasa memunculkan perspektif-perspektif baru yang mengakar, faktual, dan menjadi praktek kreatif seniman dan desainer dunia. Bali Buana Waskita juga senantiasa menjadi forum yang inklusif, mempertemukan keberagaman cara pandang, kerangka berpikir, dan lintas disiplin keilmuan. Tahun ini Bali Buana Waskita mengambil tajuk Agra Tirta Siddhi, Energy of Water and Related Creative Perspective, yang berlangsung 10–11 November 2022 menghadirkan nama-nama besar bereputasi internasional sebagai invited speakers,
juga mengundang secara khusus Gubernur Jawa Barat, Bapak Ganjar Pranowo, SH, MIP, sebagai keynote speaker. Gubernur yang hadir cemerlang dan dikagumi masyarakat Indonesia. Kesenian tidak bisa dihancurkan bahkan oleh senjata pemusnah massal. Dia selalu menjadi penambah nilai yang bisa merasuk kemana saja dan menjadi bagian dari kondisi apa saja. Tanpa seni, Bali bisa jadi apa? Tanpa seni, Perancis, Italia, India, Cina, bahkan Amerika tidak akan jadi apa-apa. Dari seni, sebuah idealitas bisa dilahirkan. Maka di samping kursi pemimpin-pemimpin besar dunia, duduk seorang penasihat seni. Tentu kita tahu bagaimana sosok Iskandar Agung, Harun al-Rashid, Winston Churchill, Dwight Eisenhower, sampai Jimmy Carter tidak bisa terlepas dengan seni. Bahkan Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, darah keseniannya mengalir sangat deras. Karena tanah ini jadi tempat berpadunya antara keindahan kesenian, keindahan alam, dan kemajuan. Kesadaran spirit itu telah tertanam di warganya bahkan sejak dalam kandungan. Artinya, masyarakat Bali memiliki kesadaran penuh bahwa kekuatan kesenian, kekuatan alam yang dipadu dengan kemajuan mampu melahirkan kemakmuran. Tatanan itu semakin diperkuat dengan intensnya proses yang dijalani para praktisi dan tokoh intelektualnya. Perpaduan antara kesadaran masyarakat, proses berkarya, praktisi, serta pengawalan oleh kaum intelektual, itulah yang hari ini ingin kita tularkan kepada seluruh warga Indonesia. Saya membayangkan seluruh daerah di Indonesia bisa jadi seperti Bali, yang bangga dan mampu mengolah kekayaan daerahnya, diolah sesuai karakter dan kearifan setempat. Adapun invited speaker diantaranya Rhoda Grower, producer and writer US, Profesor Philippe Pirotte, art critic Belgium, Jean Coutu PhD, writer France, FX Harsono, artis Indonesia, Dr. Natida Chandranshu, Associate Professor Thailand, Lucia Zabarcea PhD, Composer Rumania, Anilo Capuano, Composer Italy, Dr. Cok Istri Ratnakora CS, Associate Professor Indonesia, dan Dr. Igusti Putu Sudarte, Associate Professor Indonesia. Pameran Seni Rupa Internasional Bali Buana Rupa juga menjadi ruang aktualisasi yang ditunggu perupa dengan gagasan segar dan karya-karya baru. Rupa terpilih dari Yunani, Australia, Belanda, Jepang, dan Prancis. Berpadu serta bersanding karya perupa Bali, baik yang terhampar 2 dimensi di dinding maupun meruang secara 3 dimensi sebentuk ekspresi sang seniman dalam memenuhi panggilan kreativitasnya Dharma. Merefleksikan kepedulian ekologis Tirta dan luapan hasrat energi penciptaannya Prana yang tak terbatas. Demikian tema Dharma Tirta Prana, diterjemahkan 42 perupa bereputasi. Isi dan pasar dalam kesejatian visi juga mengorbitkan Wahana Bali Nata Buana. Mengawali program tahun 2022, Bali Nata Buana diselenggarakan di Kabupaten Kediri dan Kota Surabaya, Jawa Timur.
Bali Nata Buana dipersembahkan sebagai ruang diseminasi hasil pembelajaran sekaligus ajang aktualisasi mutu isi Denpasar ke berbagai kota, kabupaten di dalam negeri dan atau di luar negeri. Adapun kegiatan turunannya berupa pegelaran seni dan budaya, Nata Adinatya, Cadet Deng Pituning Pitu Indonesia Raya di Candi Tigowangi Kabupaten Kediri, pameran karya seni dan desain Waskita Rupa, wacana seniman Kandawiku, Loka Karya Karma Hasta, kolaborasi seni Nata Kanti dan Lampah Sekolah Nata Widya. Setaut kerja inovasi dan pembaharuan itu pula, berbagai prestasi telah diraih isi Denpasar dalam sinergitas personal sivitas akademika dan kelembagaan 2 tahun terakhir. Beberapa di antaranya meraih capaian unggulan indikator kinerja utama, IKU bidang kerjasama dengan mitra bereputasi tahun 2020 tingkat perguruan tinggi seni Satker se-Indonesia. Capaian tertinggi indikator kinerja utama IKU tahun 2021 perguruan tinggi Satker Seni seluruh Indonesia. Selain capaian prestasi, isi Denpasar juga telah berkolaborasi dalam berbagai event seni bereputasi. Di antaranya, tampil pada pembukaan Bulan Bahasa Bali keempat, Bulan Bung Karno keempat, dan Pesta Kesenian Bali ke-44 tahun 2022 berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Bali. Pergelaran Nuor Tukuwong Ranu, kolaborasi bersama Yayasan Puri Kauhan Ubud. Pegelaran Sparna Bumi bersama Hotel dan Resort Kapensky, perhelatan Adi Manungse, kolaborasi dengan desainer Eko Sukamto, kolaborasi pegelaran Gala Dinner Presidensi G20 bersama Eko Dance dan ISI Surakarta. Isi Denpasar pada tahun 2022 selain mencipta karya kolosal Cadet Deng Pituning Pitu Indonesia Raya, juga melahirkan barungan dan komposisi gamelan baru bernama Gampio Agung yang diarak pada prosesi pawai Pesta Kesenian Bali ke-44 2022. Upaya isi Denpasar dalam menghormati dan memuliakan kontribusi, dedikasi, dan reputasi maestro, seniman, profesional, dan juga tokoh bangsa tahun 2022 dianugerahkan penghargaan Bali Buana Mahotama Nugraha kepada Presiden kelima Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, baik sarjana, sarjana terapan, magister, dan doktor. Sekaligus selamat atas pembukaan Festival Internasional Bali Padma Buana kedua, serta Dies Natalis Institut Seni Indonesia atau ISI Denpasar. Saya juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan Bali Buana Mahotama Nugraha yang diberikan ISI Denpasar kepada saya. Semoga penghargaan ini semakin menguatkan kita dalam melestarikan seni dan kebudayaan Indonesia. Semoga isi Denpasar dapat terus menjadi bagian dalam merawat Indonesia yang berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Penganugerahan penghargaan Bali Buana Nata Kerti Nugraha kepada Cokorde Gede Putra Sukawati, Anak Agung Gede Rai, Tosin Himawan, dan Inyoman pada momentum Bali Sangga Dwi Pantara Februari 2022 dianugerahkan Bali Dwi Pantara Nata Kerti Nugraha kepada Profesor Dr. Iwayan Wite, Niputu Putri Swastini Koster, Imade Degung, Dr. Gusti Murah Ardana, Warek Wisatsana, dan Anak Agung Ayu Kusuma Arimbi. Sejalan spirit kesejarahan Kampus Seni Kebanggaan Bali ini
Sejak 2022, dirintis pelaksanaan program pengabdian masyarakat terstruktur bernama Nata Cita Swabudaya. Program ini bertujuan mewujudkan desa swabudaya melalui penguatan dan pemajuan ekosistem seni budaya di desa atau desa adat dengan dimensi kegiatan, penguatan karya budaya sakral, rekonstruksi seni langka, revitalisasi komunitas kreatif, buku monografi desa, reka cipta Murdenate tari maskot, dan desain seni produk khas desa, serta beragam kemungkinan karya video dan media promosi. Pada tahun 2022 telah diselenggarakan di 5 desa atau desa adat, yaitu Desa Nagesepe Kabupaten Buleleng, Desa Gadungan Kabupaten Tabanan, Desa Penglipuran Kabupaten Bangli, dan Desa Tenganan Pegeringsingan Kabupaten Karangasem, serta Desa Batuan Kabupaten Gianyar. 4 desa atau desa adat telah terlaksana sejak Maret hingga Juni 2022. Khusus NCS di Desa Batuan dilaksanakan semester kedua 2022 sekaligus menandai momentum 1000 tahun prasasti Batuan. Upaya mengimplementasikan isi Denpasar sebagai Global Bali Arts and Creativity Center Hub GBEC telah diinisiasi kerjasama internasional, yakni dengan Nassali Art College Singapura dan National University of Art Bucharest Rumania, Universitas Politeknika Wolgoska dan Donela Karote Polandia dan Lembaga Indonesia Jerman, serta lebih dari 150 mitra strategis nasional dan internasional. Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo memberi apresiasi yang tinggi atas prestasi dan capaian isi Denpasar dengan berkenan membubuhkan tanda tangan pertama pada Wall of Fame isi Denpasar. Dituliskan juga amanat, ayo majukan seni budaya, bangun Indonesia berkepribadian.